Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silahkan Ananda membaca doa belajar masing-masing. Waktunya Ustazah persilahkan. Baik, semoga semuanya sudah membaca dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelajaran kita mulai. Ini adalah pertemuan kita yang kelima dan kita memasuki bab baru, yakni bab 4 yang bertemakan iman kepada malaikat. Nah, kita akan memasuki poin A, yaitu pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Meyakini adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib bagi setiap mukmin karena erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman di sini berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengimani hal-hal yang gaib. Beriman kepada hal gaib juga merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu riwayat yang panjang ketika beliau didatangi malaikat Jibril dan ditanyai tentang iman. Dan berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Kita masuki poin B, yakni tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala. Manusia, jin, dan malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus taat kepadanya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Mereka tidak pernah letih, tidur, dan lupa terhadap tugas-tugasnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19 sampai dengan 20. Yang artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa diciptakannya malaikat semata-mata untuk mengabdi dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tidak dilaksanakan. Mereka tidak pernah lelah, lupa, ingkar, apalagi membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam potongan Quran surah Al-Mudatsir ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Yang artinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Nah, dari sekian banyak jumlah malaikat, setiap mukmin hanya diwajibkan untuk mengetahui 10 nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Berikut ini adalah nama dan tugas dari malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, ada malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para rasul dan nabi. Adapun dalilnya yaitu Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai dengan 195. Yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Yang kedua ada malaikat Mikail yang bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Adapun dalilnya yaitu Quran surah Al-Anfal ayat 11 yang artinya, ingatlah ketika Allah membuatmu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya,
Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian. Yang ketiga, ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala di hari kiamat. Hal ini berada dalam Quran Surah An-Naml ayat 87, yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Yang keempat ada malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Dalilnya yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 61, yang artinya, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Yang keempat yaitu malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik. Dalilnya yaitu Quran Surah Qaf ayat 18, yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir. Yang keenam, malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk. Adapun dalilnya sama dengan malaikat Raqib sebelumnya, yaitu Quran Surah Qaf ayat 18. Yang ketujuh, malaikat Mungkar bertugas memeriksa dan menanyai manusia di alam kubur. Dalilnya berasal dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba dikebumikan di dalam kuburnya, kemudian ditinggalkan oleh kawan-kawannya, niscaya dia akan mendengar bunyi hentakan telapak kaki mereka. Seterusnya dia akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan malaikat Nakir, lalu mendudukkannya dan bertanya. Begitu pula dengan malaikat ke-8 yaitu malaikat Nakir, bertugas memeriksa dan menanyai manusia di alam kubur. Dalilnya sama seperti malaikat Mungkar. Yang ke-9 yaitu malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Dalilnya ada pada surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras, kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Dalilnya ada dalam Quran Surah An-Nahl ayat 32, yang artinya, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ustazah paparkan. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung menghubungi Ustazah ya Ananda. Dan juga Ustazah ingin memberitahu, minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian ya. Sistemnya open book atau buka buku, dan sangat tidak diperbolehkan untuk mencari jawaban dari internet ya Ananda. Apabila ada Ananda yang mengambil jawaban dari internet, maka itu akan ada konsekuensinya. Nah, untuk materi yang akan masuk di ulangan harian, yaitu materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat. Jadi, silahkan Ananda belajar dari materi-materi yang sudah pernah Ustazah share ya. Nah, untuk absensi dan tugas pertemuan kali ini, Ustazah akan mengirimkan linknya. Selamat dan semangat belajar ya Ananda semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.